Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Hidik. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkatnya saya dapat melangsungkan kegiatan presentasi online ini dengan sehat dan selamat. Dan juga yang terhormat kepada dosen mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia kami, yaitu Bapak Firman Aziz, dan juga Ibu asisten dosen kami, yaitu Ibu Nuri Novianti, perihal mengenai tugas presentasi artikel individu. Sebelum masuk ke pendahuluan, saya memberi judul artikel ini adalah pendidikan sangat berpengaruh terhadap kualitas suku anak dalam. Dan juga selanjutnya yaitu masuk ke dalam pendahuluan. Dalam materi pendahuluan, saya memberikan tentang materi pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh dan juga salah satu bagian dari hak asasi manusia. Selain hak asasi manusia, pendidikan juga merupakan salah satu elemen penting yang dimiliki oleh suatu negara untuk mewujudkan suatu kesuksesan dan juga kemajuan. Karena negara dapat diukur seperti apa pendidikan di negara tersebut. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia berhak memiliki kegiatan belajar dan mengajar sebaik-baiknya yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang layak. Sehingga dimanapun mereka berada, dapat memiliki dan juga mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak sehingga menjadi hak asasi bagi mereka. Pada program pendidikan bagi suku anak dalam yang dicanangkan oleh pemerintah, cenderung memunculkan berbagai fenomena perubahan perilaku bagi suku anak dalam. Karena pada awalnya mereka belum sama sekali mengenal mengenai pendidikan. Akan tetapi sekarang mereka lebih antusias dan juga lebih aktif terhadap pendidikan. Meskipun belum semua masyarakat suku anak dalam mengikuti anjuran untuk bersekolah. Setidaknya ada anak yang ingin mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Namun di era modern ini mereka terbilang sulit karena pada hakikatnya mereka lebih memilih untuk membantu orang tua mereka dan juga berhutang karena menurut mereka itu adalah suatu tujuan kehidupan. Selanjutnya saya masuk ke dalam kajian teori. Dalam kajian teori saya menjelaskan tentang kualitas hidup. Di dalam kualitas hidup, menurut beberapa peneliti menjelaskan bahwa kualitas hidup adalah suatu konsep multidimensional yang dapat diukur dari berbeda pendapat. Dan menurut Renwich, kualitas hidup adalah tingkatan seorang yang merasa senang dari beberapa hal yang juga memiliki berbagai pilihan untuk kehidupannya. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Yang pertama adalah tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan salah satu faktor yang utama bagi kualitas hidup karena tempat tinggal sangat berfungsi untuk berlindung, berteduh, bersosialisasi, sehingga dapat mengaktualisasikan dirinya dengan lingkungan. Yang kedua adalah faktor mengenai pekerjaan. Tinggi renahnya kualitas pendidikan dapat dinilai dari status pekerjaan. Seperti contohnya, seperti orang yang memiliki pekerjaan yang tetap lebih dinilai kesejahteraannya dibandingkan orang yang bergantung terhadap alam untuk status pekerjaannya. Selanjutnya yang ketiga adalah pendapatan. Pendapatan dinilai sebagai suatu kemakmuran di dalam keluarga karena pendapatan sangat berpengaruh terhadap suatu kesejahteraan yang dinilai sebagai hal yang utama terhadap besar kecilnya pendapatan di keluarga tersebut. Selanjutnya, materi yang kedua adalah suku anak dalam. Suku anak dalam merupakan salah satu dari bagian komunitas adat terpencil yang ada di Indonesia dan juga mereka pun masih memiliki kepercayaan kepada nenek moyang mereka. Implikasinya terhadap kepercayaan tersebut menjadikan mereka mendapat kesulitan untuk menerima sebuah pendidikan formal
karena dari berbagai pihak pun sudah mencoba membantu mereka dari bidang pendidikan, akan tetapi mereka masih menolak. Pada tahun 1998, mereka pun mulai dapat lebih antusias dengan menerima akan adanya pendidikan formal, dan itu merupakan pertama kali bagi mereka mengenyam sebuah pendidikan. Dan pendidikan yang berlangsung pada tahun itu adalah pendidikan alternatif. Selanjutnya adalah ke dalam bab pembahasan. Di dalam pembahasan, yang pertama adalah paradigma pendidikan bagi suku anak dalam. Pada awalnya, pendidikan dianggap sebagai ancaman dan juga dinilai dapat merusak suatu adat istiadat mereka. Tetapi setelah diadakannya sosialisasi dan juga solusi dari relawan-relawan dan juga pemerintah, akhirnya cara pandang berpikir mereka berubah dan juga lebih baik dan bisa menerima akan hadirnya pendidikan di lingkungan mereka. Sekarang, mereka dapat mengikuti kegiatan belajar dan mengajar lebih baik, dan juga hasil yang kemampuan dari mereka pun menambah. Lalu, dari pernyataan di atas, dengan menekankan keaktifan kepada suku anak dalam, mereka akan menambah kemampuan di bidang kompetensi, pengetahuan, teknologi, dan juga dapat melakukan sendiri untuk hal yang dibutuhkan oleh mereka. Ada beberapa teori dan juga salah satu teori untuk mengembangkan kemampuan suku anak dalam, yaitu teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme, yang pertama adalah adanya wujud motivasi dari masing-masing diri suku anak dalam, sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang mereka miliki. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan psikomotorik mereka, seperti contohnya mereka bisa memberikan suatu pertanyaan dan juga mereka bisa menemukan jawaban itu sendiri. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan soft skill bagi mereka. Mereka bisa mengembangkan suatu kemampuan dengan bisa mempelajari pembelajaran mandiri. Selanjutnya, materi yang kedua adalah penerimaan pendidikan bagi suku anak dalam. Persepsi awal cenderung dinilai negatif oleh suku anak dalam karena pendidikan dinilai mengganggu kegiatan mereka dalam berhutan dan juga lain-lain. Akan tetapi, beberapa relawan dan juga suatu sosialisasi mengadakan suatu kegiatan, yaitu dengan memiliki pandangan kepada mereka dengan cara memberikan suatu hal yang salah satu menjadi positif bagi mereka. Setelah diadakannya sosialisasi, mereka pun dapat menerima akan adanya pendidikan formal, dan pada hari itu mereka dapat menerima suatu kegiatan belajar dan mengajar dan juga pendidikan formal yang lainnya. Dari hasil penerimaan tersebut, pendidikan suku anak dalam menghasilkan kemampuan, yaitu dalam bidang komunikasi. Mereka dapat berkomunikasi dengan orang luar, serta mereka mencoba untuk berinteraksi juga dengan orang luar. Itu merupakan hasil dari penerimaan pendidikan suku anak dalam. Maka dari itu, dari hasil pendidikan tersebut, itu suatu bukti bahwa peningkatan kualitas tersebut salah satu modalnya adalah pendidikan. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah memperkenalkan literasi pada suku anak dalam. Memang sebelumnya, suku anak dalam sudah diperkenalkan terhadap sebuah pendidikan formal. Akan tetapi, lebih baiknya mereka juga diperkenalkan mengenai kegiatan literasi. Karena dari kegiatan literasi ini sangat berkaitan dengan membaca, menulis, berhitung, menyimak, dan juga berbicara. Dan juga pemerintah pun sudah merancang suatu program agar dari kegiatan literasi ini pun tidak membuat jenuh dan merasa bosan kepada masyarakat suku anak dalam. Pemerintah dan relawan-relawan pun memberikan suatu metode dengan memberikan mereka
suatu buku-buku cerita, buku-buku dongeng, buku-buku sejarah anak, dan buku anak-anak yang lainnya. Dari hasil literasi tersebut, kemampuan mereka pun meningkat. Sampai sekarang mereka pun bisa membaca, menulis, berbicara, dan juga menyimak. Ada pengertian sederhana dari literasi itu. Pengertiannya adalah arti sebuah membaca dan juga menulis dan juga melek aksara. Lalu ada juga pengertian yang sangat penting bagi pengertian dari literasi dasar. Literasi dasar yang sangat penting adalah melek teknologi, politik, berpikir kritis, dan juga peka terhadap lingkungan. Dengan memperkenalkan mereka pada kegiatan literasi, itu sangat membantu mereka dalam meningkatkan kegiatan literasi pada masing-masing anak. Dengan cara mengajak mereka ke dalam kegiatan yang berisikan tentang literasi dan pendidikan formal, itu sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, materi yang keempat adalah peningkatan kualitas hidup suku anak dalam. Peningkatan kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumpu pada kualitas sumber manusianya. Hal ini dapat dicapai karena peningkatan pendidikan itu sendiri. Karena dari pendidikan merupakan suatu hal yang dapat berkontribusi dengan cara signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Tentunya adalah bangsa Indonesia. Untuk mengoptimalkan pendidikan kualitas hidup suku anak dalam, harus bergantung terhadap banyak hal. Seperti contohnya, pendidikan yang sangat layak seperti pada orang lain umumnya. Namun, di era modernisasi ini, mereka merasa terpinggirkan. Dalam konteks pendidikan, tidak hanya pemerintah saja yang harus bergerak, tetapi kita sesama manusia harusnya saling membantu dan juga saling menguatkan menyangkut kesejahteraan bersama. Mereka membutuhkan pendidikan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka demi menjalani hidup dan juga menjalankan suatu kehidupan yang lebih baik. Indonesia kaya akan budaya, banyak etnik-etnik budaya di dalam kelompok-kelompok tertentu, dan juga mereka bertempat tinggal di pelosok-pelosok kota modern. Di samping memiliki berbudaya luhur dan juga unik, akan tetapi suku anak dalam masih memiliki keterbatasan. Maka dari itu, pendidikan merupakan salah satu modal utama bagi mereka untuk suatu kehidupan dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari kesimpulan artikel ini adalah yang pertama, satu, paradigma pendidikan bagi suku anak dalam. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan suku anak dalam, strategi khusus bagi pengajar yang harus dilakukan adalah memberikan cara pandang yang baik bagi pendidikan, agar mereka dapat menerima akan hadirnya pendidikan dan juga dapat diterima baik oleh mereka sehingga mereka bisa melakukan kegiatan tersebut dengan kondusif dan juga dapat berjalan secara baik. Selain berjalan secara baik, pendidikan juga dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka untuk lebih meningkat. Kesimpulan yang kedua adalah penerimaan bagi pendidikan suku anak dalam. Penerimaan pendidikan suku anak dalam setelah diadakannya sosialisasi oleh beberapa relawan dan juga pemerintah, pada akhirnya masyarakat suku anak dalam bisa menerima akan hadirnya pendidikan. Karena dari hadirnya pendidikan ini, mereka sekarang bisa mengikuti pendidikan formal. Selain pendidikan formal, mereka juga bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dan juga mempunyai sekolah baru yang sudah dibangun oleh pemerintah. Dari hasil penerimaan tersebut, mereka sekarang bisa mengetahui teknologi dan juga bisa berkomunikasi dengan orang luar. Kesimpulan yang ketiga adalah memperkenalkan literasi pendidikan pada suku anak dalam. Dengan diadakannya kegiatan literasi pendidikan ini, merupakan langkah awal yang baik bagi mereka, karena dengan meningkatkan kegiatan literasi pada masing-masing anak ini, merupakan suatu kemampuan yang utama
karena di dalamnya berkaitan dengan membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan juga menyimak. Itu merupakan suatu hal yang penting bagi mereka dalam meningkatkan kualitas hidup suku anak dalam. Yang keempat adalah peningkatan kualitas hidup suku anak dalam. Untuk mengoptimalkan pendidikan suku anak dalam, harus banyak hal dalam berupayanya. Pendidikan yang layak merupakan suatu hal yang penting bagi mereka. Walaupun mereka merasa terpinggirkan, seharusnya kita dan juga pemerintah bergerak dan juga membantu semangat mereka dalam kegiatan belajar dan mengajar untuk meningkatkan kualitas kemampuan, keterampilan mereka dan juga kualitas hidup mereka. Karena pendidikan adalah salah satu modal bagi mereka untuk menjalankan dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya saran. Dalam membantu kualitas kehidupan suku anak dalam, salah satu peran yang terpenting adalah pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu upaya agar dapat menembus suatu hal yang dapat diterima oleh mereka. Peran pemerintah dan juga relawan pun sangat diperlukan untuk membantu melaksanakan kegiatan pendidikan formal dan juga kegiatan belajar dan mengajar. Itu pun sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan pendidikan suku anak dalam dan juga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk kedepannya agar lebih baik dan juga bisa memilah dan memilih suatu hal yang benar dan juga baik bagi kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.